Ini terkadang kristalisasi ini atau madu mengkristal atau madu menggranulasi seperti ini tidak selalu di dalam kulkas ya. Terkadang di suhu ruangan pun kalau dalam waktu yang cukup lama dia akan terjadi proses granulasi seperti ini atau proses kristalisasi seperti ini ya. Ini adalah madu murni, madu asli ini ya. Ini adalah proses alami madu ya, proses granulasi seperti ini. Ini penyebab madu mengkristal atau menggranulasi seperti ini ditaruh di kulkas. Ini hanya karena keseimbangan antara glukosa dan fruktosanya aja ini. Kalau glukosanya lebih tinggi persentasinya daripada fruktosanya, dia akan cepat mengkristal seperti ini. Proses pengkristalannya bisa, apalagi ditaruh di kulkas di suhu yang di bawah 15 derajat Celcius ya. Kalau seandainya fruktosanya lebih tinggi persentasinya daripada glukosanya, dia akan lama mengkristal. Bukan karena dicampur atau dipalsukan, bukan. Justru madu hutan murni seperti ini dia, seperti ini ya. Teman-teman, jika mengalami madu yang mengkristal seperti ini contoh madu yang mengkristal ya. Ini di bawah sudah ada proses pengkristalan atau granulasi seperti ini. Terkadang kristalisasi ini atau madu mengkristal atau madu menggranulasi seperti ini tidak selalu di dalam kulkas ya. Terkadang di suhu ruangan pun kalau dalam waktu yang cukup lama dia akan terjadi proses granulasi seperti ini atau proses kristalisasi seperti ini ya. Ini adalah madu murni, madu asli ini ya. Ini adalah proses alami madu ya, proses granulasi seperti ini. Cara untuk menormalkannya kembali seperti ini, normalkannya ini cukup kita taruh ke dalam wadah seperti ini. Kita kasih air hangat ya, air panas juga boleh seperti ini. Ini air hangat, air panas, tinggal dituangkan ke sini, dibasahkan semua juga boleh sini. Direndam dengan wadah-wadahnya ya, dengan botolnya direndam pakai air panas seperti ini. Seperti ini contohnya. Biarkan cukup lama ya, sampai airnya itu sudah mulai dingin ya. Ini kelihatan air panas kan asapnya. Nih, direndam aja. Kalau ada 3 botol, 4 botol silahkan direndam seperti ini. Maka dia akan kembali normal seperti ini ya. Seperti ini. Nah, direndam seperti ini. Kalaupun dikonsumsi dalam keadaan mengkristal begini atau granulasi seperti ini tidak apa-apa ya. Dia tidak mempengaruhi kandungan madu ya. Cuma kalau ada ingin mencairkannya kembali ya seperti ini contohnya, ditaruh ke wadah air panas, direndam dengan air panas. Biarkan saja dulu beberapa lama. Kalau seandainya dia masih mengkristal, airnya ini sudah dingin, dikasih lagi air panas sampai nanti dia mencair seperti semula. Ini kita tutorial atau edukasi dari kita ya, Aktar Madu. Kalau madu hutannya dipanen sendiri oleh tim Aktar Pemburu Madu Hutan ya. Ini kita juga anggota resmi Lebah Madu Indonesia. Ini contoh madu Aktar Madu Trigona ya, madu kelulut atau madu galo-galo. Ini adalah hasil dari budidaya Aktar Madu sendiri ya. Kita punya budidaya Aktar Bee Farm yang dikelola sendiri oleh tim Aktar Madu juga ya. Kita punya lokasi kurang lebih 15 lokasi. Itu satu lokasi rata-rata 20 sampai 30 koloni ya.
Total koloni kami kurang lebih ada 200 sampai 300 koloni ya. Ini madu trigona, madu kelulut atau madu galo-galo, khasiatnya mantap, super ya. Ini kandungan propolisnya tinggi, bagus. Dan madu hutan juga sama ya, khasiatnya juga bagus. Ini alami murni. Ini kemasan kita yang 250 ml. Ini kemasan yang 500 ml ya, madu hutan. Kita juga bisa mencampurkan madu seperti ini ya, memfermentasikan madu bawang putih ya, bawang putih dimasukkan ke dalam madu murni. Ini sangat bagus untuk antioksidan, imunitas tubuh ya, vitalitas, stamina pria, dan banyak bagus khasiatnya. Karena bawang putih memiliki antibiotik dan antioksidan yang tinggi, begitupun dengan madu. Jadi super khasiatnya ya, mantap sekali. Ini juga sama, direkomendasikan juga nih bawang putih tunggal ya. Direndam dulu di dalam madu ini kira-kira 3 hari atau setelah dia berfermentasi, itu sangat bagus ya. Boleh juga dicampur dengan ramuan yang lainnya ya, ramuan herbal alami lainnya seperti kunyit atau air kelapa muda, lemon juga mantap ya. Inilah tutorial kami untuk mencairkan kembali madu yang sudah mengkristal atau menggranulasi ya. Semoga bermanfaat untuk para pecinta madu. Salam sehat, salam semangat ya, bahwa madu adalah minuman terbaik di dunia ya, minuman surga ini. Ini khasiatnya sangat bagus. Biasakan minum madu setiap hari ya, pagi, siang, malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kita madu yang kita taruh di kulkas ya. Nih, ini namanya akan mengalami seperti ini. Ini namanya, ini sudah sebulan ini. Ini namanya mengkristal atau menggranulasi ya. Dia akan berubah mengkristal seperti ini. Begitupun yang kita taruh di freezer ini. Nah, ini di freezer ya. Tapi di freezer lebih lama proses. Ini masih ada yang sebagian belum mengkristal. Ini sudah mengkristal ya. Kalau di pintu kulkas di tempat biasa, tempat mengkristal seperti ini. Nah, ini akan mengalami mengkristal seperti ini. Ini bukan dicampur ini murni semurni-murninya. Madu hutan rata-rata seperti ini secara umum. Kalau ditaruh di kulkas 2 minggu ke atas, hampir sebulan ya. Nah, ini contoh-contoh madu kita yang kita panennya. Nah, ini contoh yang madu hutannya. Ini sarangnya. Ini sarangnya sudah ringan, ini udah banyak menetes ya. Ini hasil tetesannya seperti ini. Nih, madu hutan itu rata-rata sarangnya besar-besar seperti ini, besar-besar. Nih. Ini penyebab madu mengkristal atau menggranulasi seperti ini ditaruh di kulkas. Ini hanya karena keseimbangan antara glukosa dan fruktosanya aja ini. Kalau glukosanya lebih tinggi persentasinya daripada fruktosanya, dia akan cepat mengkristal seperti ini. Proses pengkristalannya bisa, apalagi ditaruh di kulkas di suhu yang di bawah 15 derajat Celcius ya. Kalau seandainya fruktosanya lebih tinggi persentasinya daripada glukosanya, dia akan lama mengkristal. Bukan karena dicampur atau dipalsukan di proses, bukan. Justru madu hutan murni seperti ini dia, seperti ini ya. Nah, mengkristal seperti ini. Kata orang kalau dicampur dengan seperti ada endapan gula, memang seperti ini dia. Ini adalah proses alami, proses alaminya seperti ini ya. Kalau ditaruh di kulkas, madu hutan murni. Ada juga madu yang ditaruh di kulkas tapi tidak mengkristal dia. Itu karena madu itu dipanaskan. Kalau madu itu dipanaskan seperti ini, dipanaskan, madu biasa ini dipanaskan di atas suhu 40 derajat, dia akan tidak akan mengkristal di dalam kulkas. Karena kandungan glukosanya sudah pecah, sudah rusak. Kandungan glukosa sudah rusak, kandungan AFF-nya sudah rusak, enzimnya juga sudah rusak kalau dipanaskan dengan suhu 40 derajat Celcius ke atas. Contoh yang madu sudah dipanaskan atau dikurangi kadar airnya seperti ini. Nih.
dia akan lebih kental kalau sudah dipanaskan. Ada nih, ini sudah dikurangi kadar air ini, jauh lebih kental ini. Ini madu-madu yang dijual di pabrikan ya. Nah, ini bukan madu hutan, tapi madu ternak ini ya. Madu hutan itu seperti ini semuanya. Ini agak encer ya, madu hutan ya. Seperti ini. Ini yang di dalam sarang ya, boleh kita lihat. Ini dalam sarang, karena ini sudah mulai kering, taringan ini sudah mulai kering ini. Nah, ini kita lihat ini. Nah, ini yang masih menutup ya sarangnya. Nah, ini madunya nih. Nah, seperti inilah madu yang masih di dalam sarang ini. Nah, encer dia, encer. Nah, encer ya, dalam sarang itu madunya encer. Nah, ini masih dalam sarang ini. Nah, seperti inilah encer, jauh lebih encer daripada madu ternak ini. Nah, ini kental ini. Nah, yang ini adalah madu yang menetes-netes dari sarang ini. Nah, dari sarang ini, menetes dari sarang ini. Dia menetes ya. Dia menetes seperti ini. Nah, nanti ini kita tiriskan, baru kita pasarkan. Tidak ada kita olah-olah. Tidak ada kita olah-olah. Kita kurangi kadar airnya, tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi masalah madu mengkristal ditaruh di kulkas atau berubah warna seperti ini, mengerak seperti ini adalah madu asli, madu murni ya. Itu kalau madu hutan seperti ini seluruhnya, karena dia sumber makanannya multiflora yang ada di hutan ini. Nah, ini contohnya. Kita bongkar lagi ya mitos mengenai madu murni tidak membeku di kulkas atau tidak bisa mengkristal, itu salah ya. Nah, seperti inilah madu asli. Bisa kita menormalkan lagi seperti semula, seperti ini. Tinggal ditaruh aja di wadah yang air panas, air hangat ya. Nah, taruh di wadah air hangat atau dijemur di terik matahari seharian bisa jadi, atau beberapa jam. Tapi maaf ya, tapi kondisi gizinya sudah mulai rusak. Kondisi gizinya, HMF-nya, enzimnya sudah mulai rusak ini. Taruhlah madu supaya lebih tahan, lebih bagus kualitas gizinya. Jangan ditaruh di kulkas, itu tidak baik. Jangan pula dipanaskan. Taruh aja di ruangan biasa saja. Suhu antara 20 derajat sampai 35 derajat. Ya, agar kondisi kualitas madu tetap terjaga. Ya, kita patahkan lagi masalah mitos dalam kulkas itu. Menurut seluruh pakar madu ya, pakar madu itu di kulkas itu tidak tempat akurat menguji madu. Ya, kita sendiri juga anggota Lebah Madu Indonesia ya, Lebah Madu Indonesia yang bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Kita jelas semuanya, kita panen di mana jelas ya. Nah, ini contoh madu kayak. Nah, silahkan diorder ya, yang kita panen sendiri ya bersama rekan-rekan kita. Nih, nah ini yang ukuran yang 250 mili ya. Kecil yang ekonomis ya. Ini madu yang kita konsumsi seperti ini. Bagus ini untuk kesehatan ya. Sama nih madunya sama ya. Sama inilah. Seperti contohnya. Yang masih murni, alami ya, mentah ya, belum diolah. Beda seperti ini. Nah, beda seperti ini. Ini sudah kental, sangat kental sekali. Madu murni yang kita panen, kita sering panen, tidak pernah menemukan yang kental seperti ini. Paling kental pernah kami cek itu ke labor, paling kental cuma dapatnya kadar airnya 23% ya. Kadar air alami, bukan kadar air yang ditambah ya. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan kami ya tentang madu yang mengkristal. Itu adalah proses alamiah dari madu ya. Madu hutan rata-rata seperti itu. Assalamualaikum, terima kasih.